Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Pemirsa, alhamdulillah alamin, kita bertemu kembali di program Hujjah Azwaja, namun di jam tayang berbeda, tidak seperti biasanya. Kita mulai saat ini, kita jam tayangnya setiap hari Senin pukul 4:30 pagi sampai pukul 5:30 sore sampai 5:30 sore. Dan pemirsa, kita beritahukan bahwasanya program Hujjah Azwaja ini terselenggara berkat kerjasama antara Azwaja Center PU Jawa Timur dan TV 9 Santun Menyejukkan, serta alhamdulillah didukung langsung oleh Badan Amil Zakat Nasional Jawa Timur atau Baznas Jatim. Pemirsa, seperti biasanya di program Hujjah Azwaja, 1 jam ke depan kita akan membahas tema yang telah kita siapkan, tentunya berkenaan dengan amaliyah dan ubudiyah kita. Dan tema kali ini adalah apakah anak angkat mendapat waris. Ini adalah merupakan sebuah ilmu bagi kita semuanya, yang mana ilmu waris ini seringkali menjadi perdebatan dan juga seringkali menjadi awal pertikaian antara keluarga. Karena apa? Karena banyak sekali yang belum mengetahui tentang ilmu waris. Dan seperti biasanya ketika kita membahas tentang ilmu waris atau faraid ini, kita mendatangkan Master Faraid di Azwaja Center Jawa Timur, yaitu Al-Ustadz Nurul Kholis Majid MHI. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah alamin. Ya. Kalau kita mengangkat tentang waris faraid, ya pasti ya Nafis mengutus antum Ustaz ya. Tapi tidak apa-apa Ustaz ya. Memang di Azwaja Center itu fund-fundnya berbeda-beda Ustaz ya. Kemampuannya atau yang dikuasainya ya itu berbeda. Ada ekonomi Islam, ada amaliyah, ada khilafiyah, dan di sini kita membahas tentang waris ya. Dan apakah anak angkat mendapat waris Ustaz ya? Ini sebelum kita lanjutkan Ustaz pembahasan ini, perlu diketahui Ustaz, siapa saja yang mendapatkan waris itu Ustaz? Ya, kelompok ahli waris itu kan secara umum ada 3 ya. Pertama adalah ashabul furud. Ashabul furud ini adalah kelompok ahli waris yang mendapatkan bagian-bagian yang sudah dijelaskan oleh Allah dalam Quran. Misalnya anak perempuan. Anak perempuan itu kalau sendirian ya dapat setengah. Kalau dia 2 orang atau lebih, dia mendapatkan 2/3. Kalau dia bersama dengan anak laki-laki, artinya saudaranya yang laki-laki, itu berarti dia mendapatkan ashabah bil ghair. Itu sudah disebutkan oleh Allah di dalam Quran. Itu namanya ashabul furud. Yang kedua, ada kelompok ahli waris disebut dengan kelompok muasibun atau kelompok yang mendapatkan ashabah. Ashabah itu sisa ya. Sisa harta waris setelah diberikan kepada ashabul furud, kelompok ashabul furud itu. Misalnya anak laki-laki. Anak laki kan disebut dengan ashabah bin nafsih, dengan sendirinya dia dapat ashabah. Atau cucu laki-laki kalau nggak ada anak laki-laki ya. Termasuk juga ayah, kalau tidak ada anak laki-laki dia dapat ashabah bin nafsi, dan seterusnya. Itu namanya muasibun. Ada yang ketiga itu ashabah, artinya muasibun sekaligus dia ashabul furud. Salah satu contohnya adalah ayah ketika bersama dengan anak perempuan. Ayah itu kalau bersama dengan anak perempuan, dia bisa mendapatkan 1/6. Dia bisa mendapatkan 1/6 sekaligus dia mendapatkan ashabah kalau ada sisa. Tapi kalau bersama dengan anak laki-laki, dia hanya mendapatkan 1/6. Karena anak laki-laki itu adalah ashabahnya begitu. Ya, berarti kita sebelum ke anak angkat ini Ustaz ya. Sebenarnya ketika kita itu mendapatkan waris Ustaz ya, harta waris, itu syaratnya apa aja Ustaz? Syaratnya untuk mendapatkan harta waris kan 1, harus seagama. Seagama itu artinya ya dia sama-sama muslim. Tentunya ya. Non-muslim tidak dapat ya. Tidak mendapatkan, berdasarkan hadis Nabi, la yarisul muslimul kafirah wal kafirul muslimah, gitu ya. Walaupun saya tidak bisa menafikan ada pemikir yang memperbolehkan dengan alasan adanya kemaslahatan. Daripada kemudian dana itu tidak termanfaatkan, tidak disorofkan untuk hal kebaikan,
lebih baik diambil saja tetapi digunakan untuk hal kebaikan. Oh, gitu. Tetap ada yang berpendapat seperti ini, Ustaz. Iya, Ya. iya, iya. Tapi ada juga yang berpendapat diberikan kepada Baitul Mal Baitul atau kas negara ya. Kas negara itu artinya bahwa dana atau orang yang memiliki harta Iya. tapi tidak punya ahli waris maka diberikan kepada kas negara. Kalau ke Baitul Mal itu kalau umpamanya ke bas atau las boleh. Kalau di Indonesia bisa juga diidentikan dengan bas, dana gitu. infak ya, masuk juga dana infak Oh, ya. yang digunakan untuk kemaslahatan umat nanti. Ya, berarti seagama Ustaz ya ini. Seagama, itu harus itu. Kemudian yang kedua bahwa adanya syaratnya itu adalah adanya pihak yang meninggal, waris itu meninggal dunia, benar-benar meninggal dunia. Tahaqquq mautil muwaris namanya. Meninggalnya ini apakah disengaja dan tidak sengaja Ustaz? Meninggal secara alami, Alami. bukan meninggal karena dibunuh oleh anaknya yang calon ahli waris ini. Memang ada Ustaz ya syaratnya itu ya. Iya, di dalam ilmu faraid bahwa disebut dengan mamnu atau mawani'ul irsi, hal-hal yang menghalangi dia untuk mendapatkan warisan. Salah satunya berbeda agama, yang kedua karena al-qatl, pembunuhan. Wah, ya. Bahkan Ustaz, kalau kita baca di KHI, kompilasi hukum Islam itu, jangankan membunuh, memfitnah orang tuanya saja, itu menjadi salah satu sebab terhalangnya dia untuk mendapatkan harta waris dari orang tuanya. Saya sedih Ustaz, beberapa waktu yang lalu saya lihat di televisi itu, juga viral di media sosial, ada seorang anak di NTB itu mempidanakan, melaporkan ibu kandungnya sendiri gara-gara dia tidak mendapatkan sepeda motor yang notabene itu adalah warisan dari orang tuanya begitu. Itu memfitnah saja tidak boleh di KHI, apalagi seperti itu nanti kalau ibunya meninggal nggak dapat warisan. Betul. Jadi kalau di KHI itu malah lebih syaratnya lebih diperketat lagi. Jangankan membunuh gitu, memfitnah saja atau melakukan percobaan pembunuhan itu sudah tidak mendapatkan harta waris begitu. Ini berarti orang tua diangkat derajatnya Ustaz ya. Harusnya itu harusnya begitu dan secara nalar bisa diterima Ustaz. Bagaimana mungkin orang tua yang melahirkan kita mulai dari kecil lalu kemudian mau dibunuh hanya karena berebut harta waris. Jadi bisa diterima, bisa makul gitu lah. Apalagi bicara agama. Secara nalar aja bisa diterima bahwa salah satu sebab terhalangnya orang atau anak itu mendapatkan warisan dari orang tuanya karena dia melakukan percobaan pembunuhan ya. Kalau di KHI memfitnah saja sudah tidak boleh, apalagi membunuh begitu. Ya, kita tidak membahas tentang waris secara di luar Islam misalnya. Ini waris secara Islam Ustaz gitu ini. Iya, betul Ustaz. Ya, ada lagi Ustaz seagama, kemudian ada yang meninggal. Ya, tidak seagama, adanya pihak orang yang meninggal dunia, dan yang ketiga adalah masih hidupnya orang yang ahli waris. Tahaqquq hayatil waris di dalam bahasa fikih itu bahwa ahli waris, calon ahli waris itu benar-benar hidup. Artinya begini Ustaz. Pada saat orang tua ini meninggal dunia, anak ini benar-benar masih hidup. Jangan-jangan misalnya ini kecelakaan, naudzubillah min dzalik, matinya bersamaan. Nah, ini kan tidak diketahui mana yang lebih dulu itu. Jadi misalnya berkendara satu keluarga, ayah, ibu dan anak semuanya meninggalnya bersamaan misalnya. Naudzubillah ya. Nah, ini kan namanya pada saat ayah meninggal, anak juga belum diketahui ini masih hidup atau tidak gitu. Tapi kalau dia masih bisa dilarikan ke rumah sakit dan masih bernafas, maka dia berhak untuk dapat warisan terlebih dahulu. Walaupun hari esoknya mungkin dia meninggal dunia begitu. Waduh, gimana Ustaz ini langsung warisan gini gitu. Iya. Itulah yang disebut dengan takharuj. Nanti kapan-kapan di TV9 bisa bahas itu. Iya. Memang banyak masalahnya Ustaz. Banyak sekali, kompleks sekali masalah warisan ini. Apakah hanya itu saja, ada lagi Ustaz ya? Syarat-syarat mendapatkan warisan? Ya, tadi itu seagama, tidak boleh membunuh hidupnya orang ahli waris dan meninggalnya secara nyata si pewaris. Dan yang selanjutnya adalah dia tahu caranya bagaimana membagikan harta waris. Artinya tata cara membagikan harta waris itu juga harus diketahui. Itu menjadi salah satu syarat. Ya, Ustaz, kalau kita langsung ke anak angkat ini Ustaz ya. Anak angkat ini apakah masuk dalam syarat-syarat mendapatkan waris itu Ustaz? Tetapi jangan jawab dulu Ustaz. Kita break sebentar, setelah itu kita lanjut kembali setelah yang lewat ini. Ya, pemirsa, memang sangat penting sekali ilmu waris ini. Memang ilmu waris ini adalah merupakan salah satu ilmu yang dekat dulu ya di akhir zaman ini, dan banyak sekali yang tidak mengetahuinya karena ini merupakan komponen yang menyatukan keluarga kita
dan juga bisa saja menyebabkan pertikaian keluarga kita. Ya, kita akan membahas tentang apakah anak angkat mendapat waris setelah yang satu ini. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di program Hujah Aswaja yang didukung langsung oleh Badan Amil Zakat Nasional Jawa Timur atau Baznas Jatim. Pada saat ini kita membahas tentang apakah anak angkat mendapatkan warisan bersama Al-Ustadz Nurul Kholis Majid MHI, salah satu dari tim narasumber Aswaja Center PWN Jawa Timur. Ya Ustadz, kita masuk ke pembahasan inti Ustadz ini ya. Apakah memang anak angkat itu bisa mendapatkan waris atau tidak Ustadz? Tidak, karena begini. Salah satu syarat untuk mendapatkan atau sebab mendapatkan harta warisan itu kan ada 3. Pertama adalah nasab. Yang kedua adalah musyawarah pernikahan. Contohnya kalau suami meninggal istri dapat. Yang ketiga karena perbudakan. Nah, tapi sekarang perbudakan sudah tidak ada ya. Nah, nasab ini anak angkat itu kan tidak punya hubungan nasab dengan orang tua angkatnya. Mohon maaf. Anak angkat itu tidak punya hubungan nasab dengan orang tua angkatnya jika yang diangkat itu adalah orang yang tidak punya hubungan kekerabatan. Tapi jika yang diangkat itu adalah keponakan, misalnya anaknya saudara kan berarti keponakan Ustadz. Maka kemungkinan dia bisa dapat, tetapi kecil kemungkinannya. Artinya secara hukum dia ada bisa juga untuk dapat harta warisan, tapi kecil kemungkinannya. Kenapa kok saya bilang kecil? Bukan status sebagai anak. Bukan status sebagai anak. Sebagai ponakan. Dia hanya sebagai ponakan. Dia hubungan nasabnya tetap kepada orang tua yang sedarah. Itu diatur di dalam KHI juga pasal 171 huruf H ya. Bahwa anak angkat itu berpindah kepada orang tua angkatnya dalam konteks biaya hidup sehari-hari, misalnya biaya makan, biaya hidup, termasuk biaya pendidikan, Ustaz. Tapi dalam konteks waris mewaris, dia tidak dapat, karena nggak ada hubungan nasab, kecuali tadi yang diangkat keponakannya. Tapi itu pun persyaratan untuk dapat itu, peluang untuk dapat itu kecil. Itu yang mengecilkan peluang itu apa Ustaz ya? Karena bisa jadi kan orang tua yang ngangkat juga punya anak. Kalau nggak punya anak dia punya saudara. Kalau nggak punya saudara dia punya orang tua, ayah, ibu. Kalau nggak punya orang tua mungkin dia punya kakek. Atau kalau tidak dia punya paman. Itu yang menghalangi itu ya? Itu yang menghalangi. Maka disebut dengan mahjub nanti ya. Istilahnya disebut dengan mahjub. Jadi potensi untuk dapat itu kecil. Kalau yang diangkat keponakannya. Apalagi orang lain yang tidak punya hubungan kekerabatan. Maka tidak bisa dapat harta waris itu. Tetapi ada solusinya. Di KHI juga diatur dalam pasal 195 ya. Bahwa anak angkat itu bisa diberikan dengan cara wasiat. Namanya wasiat wajibah. Wasiat wajibah itu artinya secara otomatis anak angkat ini bisa diberikan, tapi dengan catatan tidak boleh melebihi sepertiga, Ustaz. Nah, wasiat wajibah ini sebagai alternatif sebenarnya. Sama juga dengan di kita kan di dalam Islam juga ada namanya wasiat ya. Wasiat juga sama, ukurannya sepertiga. Itu bisa diberikan. Tapi bedanya kalau wasiat wajibah itu orang tua tanpa ngomong pun itu diberikan oleh pengadilan agama. Asalkan dibuktikan dengan akte kelahiran yang sah itu Ustaz. Kalau di pengadilan agama lebih luas Ustaz. Lebih longgar. Jadi anak angkat itu bisa diberikan dengan cara dari harta pewaris orang tua angkat yang meninggal itu, tapi bukan dengan cara warisan tapi dengan cara wasiat wajibah namanya. Wasiat wajibah itu dengan bukti akta gitu. Wasiat wajibah itu secara serta-merta pengadilan menetapkan. Jadi kalau wasiat itu kan kita berwasiat Ustaz. Tanpa pengadilan pun yang penting kita berwasiat itu secara hukum Islam kan sah. Tapi kalau wasiat wajibah ditetapkan oleh pengadilan agama, dia diberikan hak sepertiga. Apa tujuannya? Karena tidak jarang anak angkat ini gandeng terus sama orang tua angkat. Apalagi dia diangkat mulai dari kecil. Di usia 3 bulan, 2 bulan. Tentu hubungan emosional itu ada. Apalagi mohon maaf ya yang merawat mungkin tuanya itu juga anak angkat juga Ustaz. Anak angkat ya. Dan ini juga ada kasus di Malang Ustaz. Anak angkat dengan anak kandung ini lebih akrab dan lebih open. Lebih perhatian kepada orang tua angkatnya ini daripada anak kandungnya sendiri. Sehingga ketika orang tua ini meninggal dunia, anak angkat dengan anak kandung ini bertengkar. Karena anak kandung merasa kamu cuma anak angkat, tidak punya apa-apa. Anak angkat merasa, tapi yang merawat orang tua saya itu kan saya, gitu dan sebagainya. Maka menurut saya cukup logis juga ketika pengadilan KHI, Kompilasi Hukum Islam itu mengatur tentang wasiat wajibah tersebut. Dan secara fikih apakah sudah diatur juga?
Secara fikih wasiat wajibah tidak pernah mengatur, yang diatur hanya wasiat. Wasiat saja. Wasiat itu kan kehendak dari orang yang memiliki harta untuk mewasiatkan kepada orang yang dituju. Berarti Tapi kalau dia tidak berwasiat, maka dia tidak bisa dapat wasiat. Berarti ini ada pengembangan dari wasiat itu yang Betul. yang ada di KHI itu. Di KHI. Ijtihadnya ya, ulama-ulama yang di KHI juga. Di kompilasi hukum Islam Ya. pasal 195 ya. Itu ada istilah wasiat wajibah dan itu diberikan berdasarkan ketetapan pengadilan agama, putusan peradilan agama begitu. Begitu. Apakah serta-merta ketika pengadilan agama itu melihat akte langsung memberikan atau ada runtutan masalahnya Ustaz ya? Kan dia diangkat itu kan juga harus ada administrasi Ustaz, bahwa dia statusnya anak angkat. Ya. Jadi tidak boleh juga dia memalsukan. Misalnya anak angkat tapi seakan-akan dia menjadi atau di aktenya atau di kakaknya dianggap sebagai anak kandung. Ini pemalsuan dokumen. Itu bisa dikena pidana itu gitu. Jadi tetap dia anak angkat statusnya. Maka di apa namanya di kakak juga harus dijelaskan bahwa itu anak angkat. Nah, untuk menjadi bukti bahwa dia anak angkat juga dia punya akte kelahiran yang mengatakan bahwa dia itu sebenarnya orang tua aslinya si A, si fulan gitu, begitu. Ya. Harus itu Ustaz. Ya, nanti sepertiga atau wasiat wajib memindahkan sepertiga langsung, apakah nanti dibagi juga dengan asbab-asbab yang lain? Tapi jangan sampai Ustaz. Kita akan melewati yang lain dulu, tapi pemirsa nanti di segmen ketiga silakan pemirsa menanyakan tentang hal anak angkat mendapat waris, atau mungkin juga bisa konsultasi warisan Ustaz ya? Iya, bisa konsultasi waris, mungkin ada permasalahan tentang harta waris di keluarga pemirsa, silakan ditanyakan di 0315660109. Sekali lagi 0315660109. Kita kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di program Hujjah Aswaja yang didukung langsung oleh Badan Amil Zakat Nasional Jawa Timur atau Baznas Jatim. Di segmen ketiga ini silakan pemirsa untuk menanyakan tentang apakah anak angkat mendapat waris ini dan atau permasalahan waris di keluarga pemirsa, silakan ditanyakan di 0315660109. Sekali lagi 0315660109. Ya, Ustadz, tadi kita sudah menyinggung tentang anak angkat mendapatkan waris secara hukum tidak dapat, tetapi ada solusi Ustadz ya. Kalau dalam fikih itu adalah ada wasiat. Dan juga ada kelonggaran juga di pengadilan agama yang merujuk dari KHI, ya, ada wasiat wajib bisa dibuktikan dengan akte kelahiran dan mungkin sejarah mengangkat anak itu Ustadz ya. Nah, kalau seperti itu Ustadz, kemudian nanti wasiat itu kan mendapatkan sepertiga. Itu apa sepertiga atau tidak sama sepertiga Ustadz ya? Sepertiga gitu? Itu kan rumusan maksimal, batasan maksimal. Ya, maksimal. Bisa saja pengadilan agama tidak memberikan sepertiga, bisa seperempat, bisa seperlima dan seterusnya lah gitu ya. Nah, jadi batasan maksimalnya sepertiga tadi itu maksimal loh ya. Sekali lagi ini wasiat wajibah ini hanya di kompilasi hukum Islam di pasal 195 dan itu berdasarkan putusan hakim di peradilan agama. Gitu. Kalau di Islam itu hanya namanya wasiat saja. Wasiat itu diberikan kepada siapa saja, tapi ada kehendak daripada orang yang memiliki harta atau muwaris, orang yang memiliki harta dan meninggal dunia tadi itu, maka itu disebut dengan wasiat. Dan perlu dicatat bahwa perbedaan wasiat dengan wasiat wajibah ini, wasiat itu bisa diberikan kepada siapa saja. Orang yang tidak punya hubungan kekerabatan pun boleh berwasiat. Umpama saya berwasiat kepada Ustadz Munir yang secara nasab tidak punya hubungan gitu, boleh. Tapi kalau wasiat wajibah diberikan kepada atau kerabat, kerabat yang tidak mendapatkan harta waris karena terhalang. Misalnya karena orang tuanya meninggal terlebih dahulu daripada kakeknya. Misalnya juga wasiat wajibah diberikan kepada anak dari anak perempuan, jadi cucu dari anak perempuan itu kan bukan ahli waris. Atau tapi anak laki-laki pertama yang meninggal dahulu. Bisa itu. Jadi ada orang tuanya meninggal dulu daripada kakeknya, sehingga ketika kakeknya meninggal dunia, orang tuanya kan sudah nggak ada duluan. Dalam fikih itu kan mesti dimahjub oleh kalau ada anak laki-laki ya, oleh pamannya, saudara ayahnya meninggal tadi itu. Tapi peradilan agama bisa memberikan kepada ini
kepada cucunya ini yang ditinggal lebih dahulu daripada oleh orang tuanya dengan catatan maksimal sepertiga tadi itu, Ustaz. Atau juga karena dia punya hubungan kekerabatan tapi dia tidak dapat harta waris. Misalnya keturunan dari perempuan. Jadi anak laki-laki, anak perempuan, cucu dari anak laki-laki kan yang ahli waris. Cucu dari anak perempuan kan bukan ahli waris. Tapi dia punya hubungan kekerabatan. Maka bisa juga diberikan dengan cara wasiat wajibah ini sepertiga. Bisa loh ya. Bukan sebuah keharusan ini, Ustaz. Bisa. Nah, tapi kalau bukan wasiat wajibah itu diberikan kepada siapa saja boleh. Kalau wasiat wajibah ini hanya kepada orang yang memiliki hubungan kekerabatan. Apakah memang ada ada persyaratan di wasiat wajibah itu? Mungkin ada sebuah mungkin darurat atau apa, Ustaz? Ya tentu ketika ada tuntutan, Ustaz. Misalnya dia diajukan di peradilan agama. Ya mesti saja PA itu akan merujuk kepada KHI. Rumusan yang ada di kompilasi hukum Islam begitu kan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, wasiat wajibah ini menurut saya memang lebih merepresentasikan karakter masyarakat Indonesia. Di mana orang yang memiliki hubungan kekerabatan tidak dapat warisan itu kok rasanya nggak tega gitu loh, Ustaz, sehingga kemudian diberikan solusi seperti itu. Tapi bagaimanapun juga wasiat wajibah ini hanya ada di KHI, tidak ada di fikih. Ya, jika kita itu ada sebuah perselisihan, Ustaz ya. Satunya itu merujuk ke fikih, satunya merujuk ke KHI. Ini adakah seperti ini, Ustaz ya? Ya, kan di KHI itu juga tidak serta-merta lepas dari teks, lepas dari nas. Dia juga merujuk kepada nas, tetapi dia mengikuti kaul-kaul atau pandangan-pandangan para ulama yang dianggap sejalan dengan karakter masyarakat Indonesia begitu. Dan yang kedua, bisa juga menggunakan dalil masalih ya. Dulu, Ustaz, kalau kita baca sejarah misalnya, Sayyidina Umar bin Khattab itu kan termasuk salah seorang sahabat yang cukup berani berijtihad. Salah satunya kasus Gharawain. Ini kita nggak pernah bahas di sini ya masalah Gharawain. Nanti kita bahas saja. Gharawain itu kalau ahli waris terdiri dari ayah, ibu dan salah satu suami istri, maka ibu itu kan bisa mendapatkan sepertiga sisa. Yang kita kenal di istilah fikih disebut dengan sulusul baq, sepertiga sisa. Padahal di Quran tuh nggak pernah ada sulusul baq, sepertiga sisa. Ya sepertiga biasa gitu. Tapi kalau itu nanti diterapkan, bisa saja ibu ini 2 kali lipat daripada pendapatan ayah. Tapi kalau diterapkan sepertiga sisa, ayah 2 kali lipat daripada pendapatan ibu. Dan itu sejalan dengan lizzakari mislu hadzil unsayain itu, San. Nah, jadi banyak sekali kalau kita baca di dalam sejarah itu rumusan atau kebijakan Sayyidina Umar bin Khattab itu tentang Gharawain misalnya, termasuk juga tentang muqasamah, Ustaz. Itu banyak sekali kebijakan-kebijakan beliau yang kemudian agak dalam tanda kutip dianggap mungkin kalau masyarakat sekarang menganggapnya nyeleneh gitu. Tapi itu betul-betul mengedepankan kemaslahatan. Ya, kalau kita melihat, Ustadz ya, penjelasan Pak Jenengan itu memang ilmu waris atau faraid ini adalah merupakan ilmu yang sangat-sangat rumit memang, Ustadz ya. Rumit, Ustadz, tetapi menarik juga. Saya kebetulan hobi ya. Jadi memang dari dulu, mulai dari pesantren, itu saya hobi belajar tentang faraid ini. Ya, sekarang Ustadz, untuk ke dasarnya, Ustaz ya. Ilmu waris ini sifatnya wajib dilaksanakan atau tidak, Ustaz? Ada kalanya kita itu mensiasati dengan apa? Dengan hibah atau antarodin. Bagaimana, Ustaz? Jadi warisan itu kalau ditanya hukum waris apakah harus diterapkan, ya harus. Wajib ya. Wajib. Tetapi dalam penerapannya, makanya saya bilang ketika ada ahli waris bersepakat tidak dibagi warisan dibagi sama rata antara laki-laki dan perempuan, saya mengatakan itu boleh, tapi atas dasar masing-masing sudah tahu terlebih dahulu haknya. Oh gitu. Jadi misalnya ya, anak laki-laki sama anak perempuan, bagiannya mau disamakan. Padahal ayatnya kan laki-laki dapat 2 kali lipat daripada perempuan. Lidzakari mislu hadzil unsayain. Maka anak laki-laki harus tahu bahwa bagian Anda itu 2 kali lipat. Soal kemudian setelah Anda tahu, udahlah saya bagikan sebagian hak saya ini kepada adik saya yang perempuan supaya bagiannya sama rata. Itu boleh. Ini khawatir kalau umpamanya dia itu mengatakan seperti itu kalau dia tidak tahu, sudah tahu kemudian dia mengatakan sesuai dengan Islam. Iya. Ya seperti yang pernah saya ceritakan kasus di Gresik itu.
Yang pertama dia tidak mau mengambil. Ya. Begitu dia tahu dia memperoleh harta warisan 200 juta sekian lah, saya lupa 200 lebih itu. Ternyata berubah pikiran. Nah, kalau begitu saya ambil aja gitu. Nah, inilah fungsinya kenapa saya bilang harus masing-masing mengetahui haknya. Antisipasi nanti di kemudian hari dia tahu haknya kok sebenarnya saya dapat banyak, kok saya dapat sedikit. Dia kemudian menggugat kembali. Maka harus dijelaskan. Anak laki-laki dapat 2 kali lipat, anak laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Itu harus dijelaskan. Setelah itu silahkan mau berunding, berdiskusi, bermusyawarah, mau diberikan haknya anak laki-laki kepada adiknya yang perempuan ini, ya silahkan, itu berarti kebaikan dia kepada adiknya. Oh gitu. Begitu. Apakah tidak dibagi dulu, kemudian setelah itu diantarodinkan atau langsung diantarodinkan boleh Ustaz ya? Menggugurkan kewajiban nggak? Atau kita nanti akan mendapatkan mungkin sebuah dosa? Kalau langsung dibagi sama rata tanpa masing-masing mengetahui haknya, itu kan berarti dia menyalahi hukum, Ustaz. Oh gitu. Jadi jelaskan dulu. Jadi Anda sebagai anak laki-laki dapat sekian, Anda sebagai anak perempuan dapat sekian. Setelah itu mau berunding, ya monggo begitu, Ustaz. Jadi jangan langsung dibagi sama rata, jangan. Nah, itulah yang saya maksud antisipasi. Antisipasi di kemudian hari ada gugatan atau semacam tidak terima, sehingga kemudian menimbulkan polemik kembali begitu. Kemudian Ustaz, selain wasiat itu mengantisipasi anak angkat ini Ustaz ya, anak angkat mereka waris itu apa Ustaz ya, selain wasiat? Bisa juga hibah. Orang tua angkat itu memberikan dengan cara hibah. Nah, kalau dengan cara hibah itu menurut saya lebih aman. Artinya orang tua masih hidup itu sudah diberikan dia. Diberikan dengan tentu kan hibah ini kan tidak ada batasannya saja. Dengan pertimbangan loyalitas dan sebagainya, dan itu menurut saya akan lebih aman. Dan pada saat itu juga apa yang sudah dihibahkan itu dibalik nama, artinya administrasinya dilengkapi begitu. Misalnya sebidang sawah. Sebelum orang tua meninggal, orang tua angkat meninggal dunia, dia memberikan terlebih dahulu kepada anak angkatnya. Dan seketika itu juga harus dialihkan. Artinya sertifikatnya harus berbunyi anak angkat ini, Ustaz. Kalau hanya berupa sebuah catatan aja, Ustaz, gimana, Ustaz? Ya bisa saja, misalnya dia sebagai surat, tapi kan di bawah tangan namanya. Saya menghibahkan ini dan sebagainya, disaksikan oleh RT RW, ketua takmir masjid, tokoh masyarakat di sana, boleh saja, Ustaz. Tetapi tetapi yang dihibahkan itu belum diberikan sepenuhnya kalau yang mewarisi itu belum meninggal. Kalau hibah justru menjadi hak miliknya anak angkat yang penerima hibah ini, Ustaz. Misalnya orang tua angkat menghibahkan sawah. Pada saat itu juga sudah beralih hak kepemilikannya. Tapi kalau wasiat, namanya wasiat, pada saat dia akan beralih kepemilikannya ketika yang berwasiat ini itu meninggal dunia, baru berpindah. Gitu. Berarti bahasanya begini, Ustaz. Biasanya orang Jawa biasanya. Oleh iki sawah kanggomu, tapi garapan aku tapi PN nek wis aku mati. Bagaimana, Ustaz? Maksudnya nek wis aku mati? Nek wis aku mati. Berarti namanya wasiat. Wasiat. Gitu, itu namanya wasiat. Kalau hibah itu sudah menjadi hak miliknya anak angkat. Soal kemudian orang tua kok masih minta, ya berarti dia meminta sama anak angkatnya begitu ya. Ada telepon, Ustaz ya. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu siapa, dari mana? Saya dengan Ibu Puji, Pak, mau tanya. Ya. Nah, begini, Pak. Bapak saya itu kan punya waris ya, katakan ada Pak Le ya. Saya itu menikah dengan istri yang kedua. Dengan istri yang kedua itu dia nikah siri. Karena nggak punya anak, dengan istri kedua ini ambil anak angkat. Anak angkat itu di dalam kakak itu dituliskan bahwa dia anak kandung. Nah, sekarang bapak saya itu mau menanyakan, warisan dari mbah saya itu kan dimiliki sama di atas namakan anak angkat itu tiba-tiba. Bapak saya itu tidak diberitahu. Bapak saya anak pertama dan laki, tidak diberitahu bahwa itu langsung di atas namakan anak angkat. Apakah itu sah, Pak? Begitu itu, Pak. Gitu. Ya. Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Ya, salam Ustaz. Ya, Ibu Puji ya. Ya. Ibu Puji, terima kasih pertanyaannya.
menisbatkan anak angkat kepada orang tua angkat itu sebuah kesalahan. Karena dulu di zaman Nabi juga ada Yazid ya. Yazid ya. Yang kemudian dinisbatkan kepada Rasulullah. Ternyata ditegur oleh Allah dalam Al-Qur'an itu, ya. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum dan seterusnya ya. Jadi kalau kemudian anak angkat dinisbatkan kepada orang tua angkat, itu menurut saya adalah pemalsuan dokumen. Maka itu bisa dipidana sebenarnya itu. Kalau sengaja loh ya, Iya. Kalau mau membidanakan itu. Nah, maka anak angkat ini kalau kita bicara soal waris tidak bisa mendapatkan harta waris dari orang tua angkatnya. Sekarang kakaknya Mbak Puji ini meninggal dunia apa tidak begitu? Tapi kalau dia kemudian memberikan dengan cara hibah, hibah ya, bukan waris. Karena waris itu pasti ada pihak yang meninggal. Kalau hibah kan kapan saja dia bisa ngasih hibah gitu. Maka tidak menjadi persoalan begitu. Kalau mengasihkannya sebelum meninggal ya. Iya. Nah, ini kan anak angkat ini ternyata tidak punya hubungan dengan orang tua angkat. Ya. Dan yang kedua, pernikahannya dengan istri yang kedua ini kan apa istilahnya di bawah tangan. Artinya siri. Tidak nikah siri begitu. Siri. Tidak memiliki kekuatan hukum. Maka ini nanti juga bisa menjadi problem itu. Problemnya itu ketika terjadi konflik waris, istri kedua ini juga susah untuk dapat warisan. Kenapa? Karena nggak mungkin di peradilan itu akan memberikan bagian 1/4 atau 1/8 kepada istrinya. Kalau nggak punya anak kan 1/4, kalau punya anak 1/8. Sementara dia tidak bisa menunjukkan dokumen bahwa dia sebagai seorang istri. Padahal dalam hukum Islam itu sudah sah istri saya. Dalam hukum Islam dia sudah sah, Ustaz. Dan dalam hukum Islam secara fikih mendapatkan warisan, Ustaz ya? Iya, karena di dalam Islam itu kan tidak mensyaratkan harus dicatatkan. Tetapi di undang-undang kita, di undang-undang perkawinan tahun 74 misalnya, itu tapi undang-undang tidak menyebutkan tidak sah, hanya saja tidak memiliki kekuatan hukum. Gitu ya. Umpama nanti terjadi problem warisan di peradilan harus maju ke peradilan agama. Saya pastikan istri yang dinikahi secara siri ini susah untuk dapat warisan. Oh ya, jawaban pastinya di pending Ustaz ya. Nanti setelah ini dilanjut kembali Ustaz ya. Ya, pemirsa, di segmen keempat nanti saya masih memberikan kesempatan bertanya Pak Jenengan di 0156600109. Sekali lagi 0156600109. Kita kembali setelah yang satu ini. Saya terima kasih masih bersama kami di program Hujjah Aswaja yang didukung langsung oleh Badan Amil Zakat Nasional Jawa Timur atau Baznas Jatim. Ya, pemirsa, silakan pemirsa menanyakan tentang waris atau tentang apa tema yang kita angkat, apakah anak angkat mendapat waris di 0315660109. Sekali lagi 0315660109. Ya, Ustaz, kita memberikan jawaban kepada Bu Puji tadi. Jadi yang dilakukan oleh anak istilahnya itu kok mendapat waris itu apakah memang benar mendapat waris? Kalau tidak bagaimana Ustaz? Kalau anak angkat tidak mungkin dapat. Bisa saja kalau yang diangkat keponakan ya, tapi itu kan syaratnya cukup ketat gitu. Tadi tidak terlah itu anak angkat lain gitu ya. Misalnya kalau orang lain yang diangkat, nggak mungkin dapat warisan. Warisan loh ya. Sekali lagi kalau bicara warisan harus ada pihak yang meninggal. Warisnya itu meninggal dunia. Tapi kalau bicara hibah, bisa saja itu menghibahkan kepada anak angkat tersebut. Maka perlu itu ditanya. Ini kenapa di atas namakan anak angkat? Apakah ini hibah? Apakah ini wasiat dan sebagainya? Kalau wasiat kan kepemilikannya harusnya nanti setelah mewaris meninggal dunia kan begitu, San. Gitu. Nah, ada telepon Ustaz ya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan? Maaf Pak, saya Bu Puji tadi. Maaf, tanya lagi Pak satu. Begini Pak, saya kan menikah, tidak punya anak. Sedangkan rumah itu yang beli saya sendiri. Sedangkan semua itu saya beli sendiri. Apakah boleh nanti ahli waris rumah ini katakan saya berikan pada keponakan saya sendiri, apa boleh ya Pak? Begitu tuh Pak. Oh, diberikan? Iya, saya berikan pada keponakan saya sendiri. Oh ya. Terima kasih Bu Uci. Terima kasih. Gimana? Kalau diberikan berarti hibah namanya. Hibah. Ya kalau hibah boleh-boleh saja. Tapi sebelum Bu Puji meninggal. Iya. Jadi kalau Bu Puji, mohon maaf, sebelum meninggal dunia ingin menghibahkan kepada keponakannya, itu boleh. Tapi kepemilikannya pada saat itu juga berpindah kepada keponakan. Maka Bu Puji
tidak punya hak terhadap harta yang sudah dihibahkan itu sebenarnya. Inilah juga harus diantisipasi oleh Bu Puji. Khawatir ketika ini dihibahkan kepada keponakan, justru Bu Puji yang kemudian tidak bisa menikmati harta tersebut. Kadang gini Ustaz ya, antara wasiat dan hibah ini masyarakat itu masih rancu Ustaz ya. Bu Puji ini gini Ustaz, gini aja. Ini saya hibahkan kepada ponakan saya, tetapi kalau saya masih hidup maka masih milik saya. Nanti setelah saya meninggal beralih kepemilikan ke keponakan saya. Ya, ini apakah hibah Ustaz ini? Itu tidak jelas ya. Tidak jelasnya begini. Dari sisi kepemilikan nanti setelah saya meninggal itu masuk wasiat. Tapi itu kalau diberikan semuanya tidak boleh karena wasiat itu hanya sepertiga. Maka ini harus diperjelas. Ini harta saya wasiatkan kepada Anda sepertiga. Sisanya nanti diberikan untuk kepada masjid dan sebagainya. Bisa itu Ustaz. Ya. Gitu. Atau ini harta saya berikan kepada Anda semuanya, tetapi saya minta tolong, saya ingin numpang. Apa istilahnya? Nunut. Jelas ini. Nah, ini saya nunut selama masa hidup saya. Tapi nanti bisa diusir Ustaz ya. Oh, itu bisa diusir. Kasus yang di Gunung Anyar. Gunung Anyar Surabaya. Itu gara-gara bukan Gunung Anyar ya, di salah satu perumahan di Surabaya, saya lupa di daerah mana itu orang tuanya menghibahkan 3 rumah kepada 3 anak. Jadi kan suaminya meninggal, kebetulan rumahnya ada 3, anaknya 3, dikasih satu-satu Ustaz. Yang terjadi adalah ibunya ini kemudian dikoskan. Allah, naudzubillah min dzalik gitu. Ini kan benar sih memang alasannya anak itu kan ini dihibahkan Bu. Kalau dihibahkan berarti haknya saya. Ibu nggak punya hak di sini. Ini bicara hukum, tapi secara hati nurani, secara etika masa pantas begitu. Tapi begini Ustaz ya, melihat ada hal-hal yang riskan seperti itu Ustaz ya. Mungkin solusi yang terbaik Bu Puji mungkin mewasiatkan aja dulu Ustaz ya. Mewasiatkan saja dulu sepertiga. Sisanya nanti bisa diberikan kepada ahli warisnya Bu Puji. Misalnya Bu Puji punya orang tua tuh, bisa juga punya saudara dan sebagainya begitu. Daripada ketika dihibahkan kemudian karena apalagi ini adalah keponakan tidak langsung memiliki batiniah karena tidak serumah, maka bisa saja terjadi seperti itu Ustaz. Bisa saja terjadi seperti itu. Sangat mungkin Ustaz. Nolong kepentung Ustaz. Nolong hanya dipentung ini. Ya Ustaz, ketika kita sudah sudah tahu harta yang meninggal yang meninggal itu adalah yang mewariskan, kemudian ahli warisnya juga sudah tahu, kemudian harta ini apakah langsung dibagi? Apakah ada syarat-syarat tertentu Ustaz ya? Sebelum harta ini dibagi Ustaz ya. Ada 3 tahapan Ustaz. Jadi ketika orang meninggal dunia itu tahapannya adalah pertama biaya perawatan jenazah. Perawatan jenazah itu meliputi biaya pemakaman. Surabaya bayar loh Ustaz. Kalau di desa mungkin gratis ya. Termasuk juga biaya perawatan selama dia berada di rumah sakit sebelum meninggal itu. Dikurangi itu semua. Namanya istilah fikihnya tajhizul mayyit. Yang kedua baru kemudian hutang. Dia ada nggak hutang? Wah itu ini. Hutang piutang. Termasuk juga dengan bank. Cicilan dan sebagainya itu. Kemudian yang ketiga adalah wasiat. Nah kalau wasiat tajhizul mayyit, biaya perawatan sudah dikurangi, kemudian hutang nggak ada, wasiat ternyata nggak ada, baru keempat terjadilah namanya warisan. Kalau umpamanya Ustaz, yang kedua ini Ustaz ya, sekarang Ustaz ya, ketika itu hutangnya itu malah hutangnya dari hutang itu tidak kebagian, malah tidak kebagian warisan Ustaz ya. Ya orang berarti anak dapat warisan hutang itu. Ada telepon Ustaz ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, tambah terputus ya. Berarti itu Ustaz ya. Jadi tidak langsung kita kita bagi Ustaz ya. Berarti kita menunggunya ini Ustaz ya, menunggu orang yang meminta haknya ya, mungkin ada hak dari orang lain ya, dari orang lain itu yang ada di yang meninggal itu kapan Ustaz ya? Kapan? Sesegera mungkin Ustaz. Jadi jangan terlalu lama. Karena kalau terlalu lama ini juga bisa menimbulkan masalah di kemudian hari. Kadang begini kan di masyarakat kita itu lawang kuburannya masih basah kok sudah mau hitung-hitungan warisan.
Justru dalam Islam itu segera dibagi. Nah ini Ustaz ya, ini mungkin berikan pencerahan kepada Ya, masyarakat. Ustaz. masyarakat harus segera membagi. Tapi segera membagi itu bukan berarti tanpa tahapan. Tadi tahapan ada 3. Iya. Setelah 3 tahapan baru kemudian dikasihkan. gitu. Ya. Ada telepon Ustaz ya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Siti. Oh, terputus lagi. Sayang sekali Ustaz ya, Iya. gitu ya. Ya, berarti memang Ustaz ya, ketika kita di adat ya, tradisi itu, ketika kita itu mau membagi langsung padahal belum 40-nya, biasanya 1000 hari sampai 1000 harinya itu Ustaz. Iya. Itu apakah hal yang dibenarkan oleh Islam saat itu? Enggak, justru sesegera mungkin. Semakin lama pembagian warisan itu, maka potensi menimbulkan masalah dalam keluarga juga semakin besar. Dan apakah juga berakibat ke jenazah atau mayit atau Ustaz? Ya karena belum selesai masalah hal-hal lainnya gitu itu. ya? Ya. Ada yang ditanyakan nanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa dari mana? Saya Hadi di Jember, Pak. Pak Hadi, silakan Pak Hadi. Ya, yang singkat Pak Hadi ya, karena kita terputus dengan waktu. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kepala rumah tangga. Posisi saya kan sedang membeli rumah di perumahan. Ya. Kemudian seandainya ini sudah lunas, paling aman itu di atas namakan saya sendiri, istri atau anak, Ustaz. Ya. Ya. Ya, untuk kedepannya supaya tidak terlalu berbelit-belit. Jadi atas nama rumah ini nanti yang aman di atas namakan saya sendiri sebagai kepala rumah tangga, istri atau anak. Oh gitu ya. Ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, dijawab nanti saya setelah Ya. ini Ustaz ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan beberapa permasalahan yang ditanyakan ini bisa mencerahkan Ustaz ya gitu. Amin. Ya, pemirsa, nanti di segmen kelima kalau ada waktu silakan bertanya lagi di 0315660109. Sekali lagi 0315660109. Kita kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di program Hujah Aswaja yang didukung langsung oleh Badan Amil Zakat Nasional Jawa Timur atau Baznas Jatim. Ustaz, Ya. ternyata kita di segmen kelima ini hanya beberapa menit Ustaz ya. Ya. Ya, silakan Ustaz dijawab Pak Hadi tadi langsung kemudian ke kesimpulan. Baik Pak Hadi, terima kasih pertanyaannya. Kalau beli rumah lebih aman di atas namakan siapa? Sebenarnya secara hukum boleh di atas namakan siapa saja. Atas nama Anda sendiri atau atas nama istrinya juga sama-sama boleh begitu kan. Toh nanti mohon maaf kalau ada pihak yang meninggal dunia, yang mewarisi kan juga istrinya sama anaknya. Mau di atas namakan istri, yang dapat warisan nanti juga suaminya sama anaknya kan begitu. Artinya mau di atas namakan istri ataupun di atas namakan Anda sendiri secara hukum sama-sama boleh. Karena nanti ketika terjadi salah satu pihak meninggal dunia itu hartanya harus dibagi 2. Namanya gonogini ya. Harta bersama. Harta bersama, apalagi istrinya juga sama-sama bekerja misalnya. Maka ini dibagi 2. Umpama harga rumah 1 miliar berarti 500 juta untuk Pak Hadi, 500 juta untuk istri. Umpama naudzubillah Pak Hadi meninggal duluan, maka 500 juta untuk Pak Hadi ini yang dibagikan kepada istri dan anaknya begitu. Begitu Ustaz ya. Ya, pemirsa, setelah ini di minggu-minggu setelah ini Hujah Aswaja berbinat tayang setiap hari Senin pukul 16.30 sampai 17.30. Jadi dicatat pemirsa bahwasanya Hujah Aswaja berbinat tayang setiap hari Senin pukul 16.30 sampai 17.30. Ya pemirsa, mudah-mudahan perjumpaan kita di sore hari ini memberikan pencerahan bagi kita semuanya, khususnya tentang ilmu waris ini. Saya Badrul Munir mohon diri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.